Beliau galau kalau dua kitab ini nggak disyarah atau nggak ditulis kembali dengan sistematisasi yang baru, bab-bab fikih yang baru, maka bisa jadi mazhab Syafi'i itu akan hilang gitu kan. Nggak akan lagi ada mazhab Syafi'i. Sampai sekarang nggak akan ada. Kalau bukan karena jasanya Imam Al-Muzani ini gitu loh. Akhirnya beliau menulis kitab ringkasan gitu kan. Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar itu artinya ringkasan. Tetapi dalamnya itu adalah berisi sistematisasi bab-bab fikih dalam madhab Asy-Syafi'i yang terus disempurnakan gitu kan. Jadi Imam Syafi'i ketika wafat itu hanya meninggalkan dua kitab gitu kan. Al-Um dan Al-Hujjah gitu loh. Itu berisi riwayat-riwayat fikih gitu loh. Nah, muridnya itu galau. Ini kalau hanya ini saja, nggak ada pembaruan, nggak ada penyempurnaan, nanti lama-lama akan hilang madhab Syafi'i dari dunia ini gitu loh. Akhirnya beliau menulis kitab. Inilah galaunya Imam Al-Muzani gitu loh. Jadi begini loh. Jadi apa ya, kata galau. Galau ini kan sering dikonotasikan sebagai apa ya, aktivitas atau kegiatan yang negatif gitu kan. Jadi kalau Gen Z, anak muda, remaja atau gen milenial sekalipun itu kalau galau biasanya kan ke kafe, biasanya kan apa ya, pergi ke karaoke atau biasanya merokok atau biasanya ke diskotik gitu kan, clubbing dan sebagainya. Itu galaunya anak muda, Gen Z, gen milenial, anak muda, remaja itu kalau galau ya biasanya ke aktivitas yang negatif tadi itu kan, minum, nongkrong, ngafe, ngerokok dan sebagainya. Itu galaunya anak muda sekarang gitu. Tetapi ada nih galau yang positif. Siapa? Galaunya para ulama dulu dan sekarang gitu loh. Jadi para ulama dulu itu kalau galau tidak nongkrong, tidak ngerokok, tidak clubbing gitu kan, tidak karaoke atau ngapain aja yang negatif enggak. Jadi ulama ulama dahulu kalau galau itu beliau menulis kitab gitu kan. Jadi galaunya itu disalurkan ke aktivitas yang produktif yaitu menulis kitab yang sampai sekarang masih ada kitabnya itu kan. Padahal sudah ditulis ribuan tahun yang lalu gitu kan, ratusan tahun yang lalu gitu. Misalnya galaunya Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini adalah murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i, yaitu muridnya Imam Asy-Syafi'i yang memang meneruskan mazhab Asy-Syafi'i gitu loh. Beliau galau. Karena apa? Karena ketika Imam Syafi'i itu wafat, beliau hanya meninggalkan dua kitab yaitu Al-Um dan Al-Hujjah gitu kan. Beliau galau kalau dua kitab ini nggak disyarah atau nggak ditulis kembali dengan sistematisasi yang baru, bab-bab fikih yang baru, maka bisa jadi mazhab Syafi'i itu akan hilang gitu kan. Nggak akan lagi ada mazhab Syafi'i. Sampai sekarang nggak akan ada. Kalau bukan karena jasanya Imam Al-Muzani ini gitu loh. Akhirnya beliau menulis kitab ringkasan gitu kan. Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar itu artinya ringkasan. Tetapi dalamnya itu adalah berisi sistematisasi bab-bab fikih dalam madhab Asy-Syafi'i yang terus disempurnakan gitu kan. Jadi Imam Syafi'i ketika wafat itu hanya meninggalkan dua kitab gitu kan. Al-Um dan Al-Hujjah gitu loh. Itu berisi riwayat-riwayat fikih gitu loh. Nah, muridnya itu galau. Ini kalau hanya ini saja, nggak ada pembaruan, nggak ada penyempurnaan, nanti lama-lama akan hilang mazhab Syafi'i dari dunia ini gitu loh. Akhirnya beliau menulis kitab. Inilah galaunya Imam Al-Muzani gitu loh. Terus ada lagi galaunya Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari gitu kan. Jadi beliau ini galau karena melihat kondisi waktu itu di masanya gitu loh. Yang dipenuhi dengan syubhat-syubhat terhadap hadis Rasulullah Muhammad SAW.
Jadi waktu itu banyak kalangan banyak kalangan kaum inilah rasionalis gitu kan. Banyak kalangan orang yang berpikir rasional seperti itu. Jadi kalangan itu menuduh bahwasanya syariat Islam itu tidak jelas dan saling bertabrakan. Kok bisa gitu? Nah, mereka beralasan bahwasanya banyak terdapat riwayat hadis Nabi yang kandungannya itu berselisih, bertabrakan, tidak sinkron dengan hadis yang lain. Jadi eh, kaum rasionalis ini menuduh bahwasanya Islam ini nggak syariat Islam ini nggak jelas. Kenapa? Karena banyak hadis yang saling bertabrakan kandungan hadisnya, saling berbenturan, saling kontradiksi lah seperti itu. Ini kan syubhat. Ini kan syubhat sehingga beliau Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari menulis kitab yang berjudul Ta'wil Mukhtalaf Al-Hadis gitu kan. Kitab ini menjawab syubhat mereka yang mengatakan bahwasanya banyak nih hadis Nabi yang saling kontradiksi, saling berbenturan, saling bertabrakan kandungannya gitu loh. Secara zohir saling bertabrakan, padahal tidak gitu. Ini saling melengkapi lah seperti itu. Kemudian galonya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Imam Ibnu Hazm ini adalah satu-satunya ulama penerus dari mazhab Az-Zahiri. Jadi dulu itu ada mazhab besar 5 yang mungkin sekarang bertahan ya, 4 lah. 5 tambah 1. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Zuhiri. Ini 5 mazhab yang memang sampai sekarang itu bertahan. Yang satu ini mungkin sudah mulai luntur, tapi yang 4 masih bertahan. Nah, pendirinya Abu Daud Ad-Dhuhiri itu tidak punya murid yang bisa meneruskan gitu loh. Akhirnya satu-satunya murid beliau yaitu Ibnu Hazm ingin meneruskan mazhab Az-Zuhiri ini supaya tidak hilang dari dunia gitu loh. Akhirnya beliau menulis kitab yang berjudul Al-Muhalla. Jadi Al-Muhalla ini adalah kitab mazhab Zuhiri. Ini adalah berkat kegalauan Imam Ibnu Hazm karena beliau takut nanti kalau saya tidak menulis kitab yang berisi fikih mazhab Zuhiri, nanti mazhab Zuhiri hilang dari peredaran dunia seperti itu. Beliau juga menulis kitab usul fikih mazhab Zuhiri yang berjudul Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Ini adalah berkat dari Imam Ibnu Hazm, berkat kegalauan beliau gitu. Nah, sekarang yang kontemporer. Galaunya Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Jadi, beliau ini wafat tahun 2013 yang lalu. Beliau ini galau gitu kan. Galau kenapa? Galau melihat sebagian masyarakat muslim waktu itu gitu kan. Itu banyak gerakan ini purifikasi, banyak gerakan untuk kembali ke Quran dan Sunnah gitu kan. Tapi dengan sombong, dengan pongah. Karena mereka tidak hanya seperti itu, mereka justru banyak sekali istilahnya mendowngrade mazhab seperti itulah. Artinya beliau menginjak-injak tradisi keilmuan ulama 4 mazhab gitu loh. Jadi slogan mereka ini kembali ke Quran dan Sunnah dengan mendiskreditkan para ulama mazhab, terutama yang 4. Jadi mereka bilang mazhab ini nggak berguna gitu kan. Bahkan mereka pernah mengatakan gitu kan, bahwasanya imam mazhab ini salah jalur dalam berijtihad. Itu kan luar biasa kurang ajarnya lah seperti itu. Nah, Syekh Al-Buti ini galau gitu kan. Akhirnya beliau menulis kitab yang berjudul Allah Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhadidus Syariah gitu. Jadi kitab ini tuh mengcounter pemikiran bahwasanya tidak perlu bermadzhab gitu kan. Cukup Quran dan Sunnah saja gitu loh. Jadi kitab ini tuh khusus mengcounter
pemikiran kelompok sebagian umat Islam yang mengatakan tidak usah bermadzhab, cukup pakai Quran dan Sunnah saja, karena imam madhab itu juga manusia, juga bisa salah dan benar, nah seperti itu. Kemudian galaunya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi Syekh Al-Qaradawi itu juga pernah galau gitu kan. Karena apa? Karena beliau melihat banyak anak muda ketika itu berani mengkafirkan saudaranya yang muslim hanya karena menganut sistem demokrasi di mayoritas negara muslim gitu kan. Jadi Syekh Al-Qaradawi ini galau karena melihat banyak sekali anak muda muslim gitu kan. Mungkin di berbagai negara Islam yang menganut sistem demokrasi. Mungkin juga di Indonesia gitu kan. Karena Indonesia kan mayoritas muslim, sistemnya demokrasi. Itu anak muda waktu itu tuh gampang sekali untuk apa? Untuk mengkafirkan saudaranya sesama muslim hanya karena menganut sistem demokrasi di negara yang mayoritas itu muslim. Jadi hanya gara-gara menganut sistem demokrasi, mereka ini langsung mengkafirkan saudaranya yang muslim tadi hanya gara-gara menganut sistem demokrasi itu. Kita sudah sering lah mendengarkan ini ya, banyak ya inilah banyak kicauan gitu kan, banyak banyak sekali dulu ini negara togut, Pancasila togut gitu kan, negara demokrasi itu kafir dan sebagainya, sehingga orang yang meyakini itu dianggap kafir juga seperti itu. Selanjutnya adalah galaunya cendekiawan muslim Indonesia. Jadi misalkan Dr. Adian Husaini itu galau waktu itu kan. Dr. Adian Husaini dan kawan-kawannya itu galau karena waktu itu kan masih ini ya, ada JIL lah ya, jaringan Islam liberal ya, waktu itu ada Ulil Absor dan kawan-kawan itu kan. Nah, beliau ini galau gitu kan, Dr. Adian galau. Banyak sekali aktivis muslim atau mahasiswa muslim yang terutama di kampus-kampus yang berbasis Islam gitu kan, di UIN, IAIN, itu banyak sekali uh, apa ya, banyak sekali liberalisasi gitu kan. Artinya mereka ini banyak yang liberal, pemikirannya liberal gitu loh. Gara-gara tadi terjangkiti oleh salah satunya adalah pemikiran dari JIL tadi, Jaringan Islam Liberal, yang dikomandoni oleh Ulil Absor Abdallah waktu itu gitu loh. Jadi sehingga Adian Husaini dan kawan-kawannya itu membuat sebuah lembaga namanya INSIS itu. Itu khusus untuk mengkaji liberalisasi sekulis lah gitu, sekuler, liberal dan pluralisme lah seperti itu. Jadi mengkaji sesuatu yang memang marak di waktu itu, yang sangat berbahaya untuk pemikiran anak muda muslim, terutama aktivis itu. Akhirnya berbuah juga, sekarang JIL sudah nggak ada itu kan, dan pemikiran liberal sekarang sudah agak menurun lah seperti itu, tidak seperti dulu ketika aktivisnya Ulil Absor tuh sering sekali menulis, sering sekali berbicara di media gitu, medsos dan sebagainya. Sekarang sudah relatif turun pemikiran itu ya, mungkin gara-gara ini salah satunya ada counter attack gitu kan dari para cendekiawan muda, para cendekiawan muslim gitu. Nah, ini yang terakhir galaunya eh, para ini ahli fikih, para orang yang belajar syariah gitu. Ini juga sama. Jadi ini siapa ustadz-ustadz yang tergabung di Rumah Fikih Indonesia itu kan ustadz-ustadz yang punya spesialisasi di ilmu fikih, ilmu syariah itu kan. Mereka galau gitu kan. Mereka galau karena waktu itu mungkin banyak sekali para ustadz, dai yang sering tampil di televisi atau sering tampil di panggung itu sembarangan berbicara terkait ilmu fikih, ilmu syariah, alias mereka tidak terlalu paham dengan ilmu fikih gitu loh. Mereka emang ini ya,
apa namanya, mereka memang sering berdakwah, dai gitu, sebagai dai mubalik gitu, tapi tidak paham ilmu fikih. Nah, ini kan parah gitu. Jadi kalau ada pertanyaan fikih, mereka menjawab dengan sembarangan gitu. Nah, ini galaunya para asatid di rumah fikih itu membuat sebuah lembaga namanya Rumah Fikih Indonesia yang sampai sekarang masih ada. Banyak 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 sekali tulisan-tulisan di websitenya, kemudian punya buku juga banyak sekali gitu kan. Yang intinya adalah mereka ingin membumikan ilmu syariah, ilmu fikih yang memang sesuai dengan pemikiran empat mazhab fikih yang ada. Supaya apa? Supaya menjadi panduan bagi para umat Islam, para dai, para mubalik, supaya kalau berbicara ilmu fikih, ilmu syariah itu harus pakai ilmu, tidak hanya sekedar jeplak, tidak hanya sekedar ngomong, tidak hanya asbun asal bunyi gitu kan. Padahal nggak punya ilmunya, nah itu. Jadi itu lor sedikit review terkait dengan galaunya para ulama ketika itu, sehingga mereka menyalurkannya dengan menulis kitab produktif gitu kan, tidak negatif gitu loh. Berbeda dengan galaunya kita sekarang. Kalau anak muda sekarang kalau galau ya ke kafe, nongkrong, ke klub gitu kan, ke karaoke, ke manapun yang intinya itu untuk inilah, terutama galau tentang asmara gitu. Saya kira itu lor. Silahkan kalau ada pendapat yang berbeda silahkan komen di kolom komentar. Kalau dirasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share seluas-luasnya kepada masyarakat muslim Indonesia, ke grup WA, supaya tahu bahwasanya kalau galau itu jangan disalurkan ke hal negatif, tapi disalurkan ke hal yang positif. Salah satunya adalah dengan menulis buku, menulis kitab, ataupun yang lain gitu kan. Pokoknya disalurkan ke dalam kegiatan yang positif, jangan yang negatif. Saya kira itu lor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.